Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi. Semoga semuanya dalam ridho Allah, dalam lindungan Allah, dan dalam pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pada video kali ini, insya Allah saya akan men-share sebuah faidah yang sangat agung, yaitu sebuah amalan pendek yang khasiatnya sangat besar sekali. Kata para masyayikh yang mengijazahkan kepada saya, bila kita istiqomah mendawamkan membaca amalan ini, insya Allah akan menjadi wasilah menarik harta dunia yang barokah, menarik kekayaan yang barokah sehingga hadir dalam kehidupan kita. Atau bila kita ini seorang pedagang, insya Allah dengan mengamalkan ayat ini akan menjadi wasilah menarik para pelanggan, para pembeli yang datang ke toko kita, ke warung kita, ke kedai kita, membeli dagangan yang kita jual. Atau kita bisnis via online, jualan via online, insya Allah akan banyak orang yang pesan kepada kita. Bahkan Ba'dul Masai berkata, sebagian berkata, bila kita pembisnis besar, suka ada perebutan tender satu proyek umpama, dengan wasilah mengamalkan ini, insya Allah proyek tersebut, tender tersebut akan menjadi milik perusahaan kita, insya Allah dengan izinnya Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam men-share video ini, saya mengambil sumber dari sebuah kitab yang bernama Kitab Khazinatul Asrar, ada di halaman 78. Kitab ini disusun oleh Sayyidi Muhammad Hakim Nazili rahimahullah. Selain membaca di kitab aslinya, saya juga mendapat ijazah dari Syekhina Asy Ahmad Jawhari Umar Pasuruan rahimahullah, dan dari Syekhina Syekh Samsul Ma'arif Kedung Bundar Cirebon rahimahullah, juga dari Syekhina Syekh Ishaq Selonjari Gerobogan Cirebon, Gerobogan Jawa Tengah rahimahullah. Sengaja saya sampaikan para masyayikh yang mengijazahkan kepada saya juga kitab yang memuat amalan ini, supaya para sahabat lebih yakin ketika mengamalkannya, dan sahabat tahu bahwa yang saya sampaikan bukan karangan dari saya atau buatan-buatan saya, tetapi ada cantuman di dalam kitabnya. Akan saya bacakan dulu di kitab aslinya supaya lebih barokah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Asy-Syaikh Ja'far Al-Khalidi rahimahullah. Telah berkata seorang ulama besar yang bernama Syekh Ja'far, Inni lamma wada'atu Syekh Abul Hasan As-Sufi qaddasallahu sirrah. Ketika aku berpamitan mau pulang dari mondok di seorang ulama besar bernama Syekh Abul Hasan As-Sufi, aku berkata kepada guruku, Ya Sayyidi, wahai tuanku, alimni syai'an nangtafi'u bih. Uruklah aku, ulanglah aku, kasihlah aku satu ilmu yang akan aku alap manfaat ilmu tersebut. Itu permohonan Syekh Ja'far kepada gurunya yang bernama Syekh Abul Hasan As-Sufi ketika Syekh Ja'far mau pulang mondok dari Syekh Abul Hasan. Faqala, maka Syekh Abul Hasan berkata kepada muridnya. Syekh Abul Hasan berkata kepada muridnya, Idza aradta jam'al mali, bila engkau mengharapkan mengumpulkan harta, mungkin maksudnya menarik kekayaan dunia yang barokah, menarik harta dunia yang banyak yang barokah. Awil mushtarina, atau mengharapkan mengumpulkan para pembeli, memanggil, mengundang, mendatangkan para pembeli ke tempat jualan kita, ke tempat dagang kita.
Au qada al-hajati, atau engkau mengharapkan ingin tercapainya berbagai macam hajat. Faqra hadhil ayata, maka hendaknya engkau membaca ayat ini. Nah, ini ayat, inti ayat yang ayat ini merupakan inti dari video yang saya share. Adapun ayat yang diijazahkan oleh Syekh Abdul Hasan As-Sufi kepada muridnya yang bernama Syekh Ja'far, ayat tersebut ada di Al-Quran surah Ali Imran ayat 9. Bunyinya begini: Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fihi innallaha la yukhliful mi'ad. Saya ulangi. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fihi innallaha la yukhliful mi'ad. Surah Ali Imran ayat 9. Saya simpulkan, jadi kata Syekh Abdul Hasan As-Sufi, wahai Ja'far muridku, bila engkau mengharapkan menarik harta dunia, menarik kekayaan yang barokah sehingga hadir dalam kehidupanmu, menarik para pembeli yang datang membeli daganganmu, atau engkau ingin mencapai satu hajat, maka bacalah ayat ini. Nah, untuk mengamalkannya, saya mendapat 4 cara yang disampaikan oleh para masyayikh yang mengijazahkan kepada saya. Sahabat YouTube yang saya hormati, cara mengamalkan ayat ini. Pertama, ini kata Syekhina, cara yang pertama. Boleh milih nanti, cara pertama boleh, kedua boleh, ketiga boleh, keempat boleh, atau mau digabung yang kita mampu. Ke satu dan kedua saya mau gabung, mangga itu lebih baik. Untuk cara pertama, cukup membaca ayat ini. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumil la raiba fihi innallaha la yukhliful mi'ad sebanyak 7 kali atau 21 kali setiap selesai sholat fardu. Setelah membaca ayat tersebut, ada baiknya ditutup dengan membaca sholawat. Sholawatnya bebas, sholawat apa saja. Tetapi kalau hafal, sangat cocok yang dibaca adalah sholawat rizki. Jadi baca ayat ini 7 kali atau 21 kali, tutup dengan sholawat bebas, sholawat apa saja. Sallallahu ala Muhammad boleh, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad boleh, atau kalau hafal tutup dengan sholawat rizki. Sholawatnya boleh dibaca 3 kali atau 11 kali. Setelah itu kita berdoa dengan bahasa kita kan saja. Ya Allah, semoga engkau mengumpulkan aku dengan harta dunia yang banyak yang barokah. Itu saja. Amin. Al-Fatihah. Atau kita ini seorang pedagang. Ya Allah, semoga engkau mengumpulkan aku dengan para pembeli yang beli daganganku, yang datang ke tokoku, ke kedaiku, dan beli daganganku yang barokah. Al-Fatihah. Itu cukup seperti itu doanya. Pakai bahasa kita saja. Atau, ya Allah, semoga engkau jadikan tender tersebut menjadi milikku. Itu pun mangga. Itu cara yang pertama. Kemudian untuk cara yang kedua, kata Syekhina, baca ayat tadi, Rabbana innaka jami'un nasi liyaumil la raiba fihi innallaha la yukhliful mi'ad, dibaca sebanyak 111 kali setelah sholat duha dan setelah sholat tahajud atau sholat hajat. Baca 111 setelah duha dan setelah sholat sunat tahajud atau sholat sunat hajat. Kemudian tetap sama, setelah membaca 111, tutup lagi dengan sholawat 3 kali atau 11 kali, lanjutkan dengan doa. Ya Allah, semoga engkau mengumpulkan para pembeli yang datang ke kedaiku, ke warungku, ke tokoku, dan beli barangku dengan para pembeli yang banyak ya Allah. Boleh, Al-Fatihah. Seperti itu doanya. Itu cara yang kedua. Kalau bisa ini saran saya, gabungkan
cara pertama dan cara kedua. Artinya habis sholat fardu kita baca 7 kali atau 21 kali. Habis sholat tahajud dan duha baca 111 kali. Kemudian untuk cara yang ketiga, ini ijazah dari Syekhina Syekh Samsul Ma'arif Kedung Bunder Cirebon. Kata Syekhina, kalau ingin lebih dahsyat faidahnya, khasiatnya, baca ayat ini setiap malam 1000 kali. Saya ulangi, baca ayat ini setiap malam 1000 kali, dan setiap dapat 100 kali kita berdoa. Ya Allah, semoga Engkau mendatangkan para pembeli yang banyak, yang datang ke tokoku, yang datang ke warungku, yang datang ke kedaiku, membeli barang-barang yang aku jual. Itu saja Al-Fatihah. Lanjutkan lagi baca Rabbana innaka jami'un nasi sampai 1000 kali. Jadi baca 1000 tiap malam, kemudian setiap 100 kita selang berdoa dengan bahasa kita. Setelah selesai 1000, tetap kita tutup dengan sholawat 3 kali atau 11 kali. Itu dari Syekhina Syekh Samsul Ma'arif Kedung Bunder Cirebon. Dan untuk cara yang keempat, ini saran keempat, yang keempat ini tidak harus didawamkan, boleh diamalkan sekali-kali saja. Bacalah ayat ini sebanyak 15.000 kali. Boleh dicicil siang dan malam, yang penting dapat 15.000. Misal kita hajatnya itu warung kita ingin ramai, atau tempat jualan kita ingin banyak pembeli, kita sediakan saja gula pasir. Kemudian kita bacakan ayat ini 15.000 kali, setiap dapat 100 kita berdoa sesuai keinginan kita, tiupkan ke gula pasir tersebut. Nanti setelah selesai 15.000, kita campurkan gula pasir dengan air, kita taburkan di tempat kita jualan. Kita boleh taburkan di dalamnya juga. Insya Allah akan menjadi wasilah. Atau kita ada perebutan tender umpamanya, bacalah ayat ini 15.000 kali, dan setiap 100 kita berdoa sama Allah, ya Allah, semoga proyek itu menjadi milik perusahaanku. Itu pun bisa malah. Itu kata Syekhina 4 cara. Mangga amalkan mana yang kira-kira kita mampu. Cuma saran saya, ada baiknya ke satu dan kedua kita gabungkan amalkan. Semoga menjadi keberkahan.